Stop pakai AI kalau nggak mau channelmu ditolak monetisasi. Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas masalah proses penggunaan AI, di mana banyak yang bilang kalau kita pakai AI maka channel kita pasti bakal ditolak monetisasi. Oke, sebenarnya kita harus tahu dulu ya, AI itu kan banyak ya, nggak cuman ya bikin video generate langsung jadi, itu kan enggak. AI itu banyak banget macamnya, mulai dari text to speech-nya, terus kemudian mulai dari generate image-nya, bikin gambar, bikin video, terus kemudian mulai dari proses pembuatan video yang langsung otomatis, dan banyak banget lah pokoknya. Intinya nggak bisa kita jadikan kelompokan satu ya AI, pokoknya AI gitu nggak bisa. Jadi kalau dibilang semua video yang pakai AI nanti bakal ditolak monetisasi, itu menurut saya kurang tepat ya. Karena channel-channel luar negeri pun sekarang banyak yang dibikin dengan menggunakan AI, atau mungkin ya video-videonya, tools-toolsnya pakai AI semua, kayak seperti orang yang bisa dari foto jadi ngomong, itu masih aman-aman aja dan lolos monetisasi. Kembali lagi, selama video kita itu original dalam artian AI itu juga bukan nggak original ya, itu termasuk original kalau menurut saya. Kenapa? Karena kan ya itu adalah buah dari pemikiran kita, buah dari ide kita. Misal generate image, kita bikin prompt, bikin kata kunci bla 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 bla, itu hasil bentuknya kayak gini, ya itu kan original kita. Apakah orang lain bisa menyamai itu persis identik banget? Jawabannya nggak bisa ya, kecuali comot-comot AI punya orang lain, nah itu beda cerita. Kalau semuanya ngegenerate sendiri, itu menurut saya masih bisa dikategorikan sebagai original ya, karena ya kalian butuh tenaga, butuh pikiran, butuh effort untuk ngerjainnya. Nah, bagaimana sekarang dengan script bang? Kalau script dibikin pakai ChatGPT dan lain sebagainya, jujur untuk saat ini memang akan ada cenderung kemiripan, tapi tidak 100%. Saya selalu menyarankan untuk selalu diubah sedikit-sedikit, untuk selalu diberikan unsur-unsur originalitas kalian di dalam video tersebut teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin ngegenerate, wah saya pengen bikin script pakai ChatGPT nih, pakai AI nih. Nah, jangan langsung mentah-mentah dibaca aja teksnya, tapi harus diubah-ubah. Ya mungkin kata-katanya, bahasa-bahasanya, sinonim-sinonim yang mungkin nggak awam. Jadikan skrip tersebut ada sentuhan manusia, yaitu diri kalian. Karena kalian sama aja kayak memberi nyawa dalam skrip atau video kalian teman-teman. Jadi kalau asal comot, asal copy paste, langsung kita bacakan, nah itu bakal ada kemungkinan gagal monet. Jawabannya iya. Kenapa? Karena bisa jadi kalian dan teman kalian di waktu yang hampir bersamaan ada kemungkinan kemiripan banget, terus kemudian cara editingnya pun juga sama. Nah ini bisa bahaya ya, karena YouTube itu juga kita tahu bahwa mereka bisa membaca apa yang diucapkan atau kata-kata yang diucapkan dari audio video kita. Jadi jelas dia pasti akan bisa mendapatkan kemiripan dari sana, apalagi suaranya juga mirip ya. Cuman itu bukan patokan bahwa kalian gagal monet, enggak. Di luar negeri sana, di Indonesia pun banyak kok channel-channel yang menggunakan text to speech tapi aman-aman aja. Tapi itu tadi, asal tidak melanggar komunitas, terus peraturan copyright dan lain sebagainya, insya Allah pasti aman ya. Yaitu tadi loh, intinya ada sentuhan manusia. Nah, yang tidak boleh menggunakan AI atau robot itu adalah ngegenerate video mentah-mentah secara massal. Nah, itu tidak boleh. Itu akan masuk dalam kategori spam ya. Itu nggak boleh. Jadi kalau masih ada sentuhan kalian, editing kalian, AI itu cuman kalian butuh untuk bikin ilustrasi gambar-gambar, itu nggak masalah ya. Banyak kok channel-channel yang kayak gitu tuh, ada kayak Tatsakera atau apa gitu saya lupa. Terus kemudian Fakta Mas Bro gitu, itu kan itu pakai AI semua gambarnya. Tapi masih aman nggak? Masih aman. Masih monet nggak? Masih monet. Intinya adalah kembali lagi, apakah video kalian sama dengan orang lain, ataukah video kalian mirip dengan orang lain? Nah intinya sih di situ. Apakah video kalian mengandung nilai informasi yang signifikan, mungkin dalam bentuk hiburan, edukasi? Apakah ya cuman nggak jelas isinya tentang apa? Nah itu harus dipikirkan. Kalau sudah mengandung informasi yang signifikan, edukasi ataupun hiburan yang jelas maksud dan tujuannya seperti apa, itu insya Allah masih bisa monet. Gagal monet pun ketika itu diajukan banding dan kalian menjelaskan proses pembuatannya, insya Allah itu pasti bisa lolos monet juga ya. Jadi kita nggak boleh
mengelompokkan sesuatu itu secara umum bahwa oh pakai AI channel kita akan ditolak monetisasi. Nggak bisa gitu. AI ada banyak. Yang dimaksud kalian pakai AI-nya seperti apa. Bahkan YouTube sendiri pun akan bikin fitur AI untuk ngasih ide, ngasih ya intinya ada beberapa fitur lah nanti ke depannya dari YouTube asli sendiri tentang AI juga. Masa iya akhirnya AI-nya nggak bakal bisa dipakai dan malah bikin kalian para kreator nggak bisa lolos monetisasi? Kan nggak gitu. Tinggal bagaimana cara memanfaatkan kita yang baik, yang tepat menurut YouTube itu bagaimana. Ya, karena YouTube nggak mungkin lah, mereka itu orang-orang pinter, perusahaan besar banget, nggak mungkin mereka punya pola pikir dan mindset yang gaptek, punya mindset yang nggak mau inovasi, padahal mereka terkenal inovasinya bagus. Ya orang-orang kita aja yang beranggapan bahwa nggak mau atau masih belum bisa menerima ya kemajuan teknologi. Ya, jadi mereka pun nggak mungkin menutup semua itu. Kalau mereka menutup semua itu, ya mereka akan tergerus lama-lama. Ya, mereka pasti lebih inovatif daripada kita. Jadi jangan remehkan YouTube juga, gitu loh. Jadi tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan AI tersebut, bagaimana kita menggunakan AI tersebut, itu yang paling penting. Intinya adalah yang nonton adalah manusia asli, bukan robot. Kalau video kalian bikin pakai AI itu biasanya nggak sempurna hasilnya. Kata-katanya, intonasinya, pengucapannya itu nggak sempurna. Nah, pastinya membutuhkan sentuhan-sentuhan dari kita biar itu lebih sempurna dan biar lebih bisa dinikmati oleh manusia juga. Ya, karena kita ngejar algoritma, kita ngejar robot, ya ujung-ujungnya ya orang kalau nonton yang nggak nyaman akan ditinggalkan. Ya, jadi fokuslah di konten, fokuslah di apa yang kalian kerjakan. Jadi mau pakai AI atau tidak silahkan. AI hanya tools yang akan membantu mempermudah kalian. Contoh kita pengen bikin ilustrasi kerajaan Pajajaran. Pakai AI itu mudah untuk dilakukan. Kalau gambar, ya kalian harus butuh orang yang jago ngegambarnya. Ya, mau cari foto di mana? Kerajaannya udah nggak ada. Ya, ini adalah digunakan untuk ilustrasi itu sangat-sangat tepat sekali kalau kalian menggunakan AI karena akan membuat lebih efisien dan efektif aja kerjaan kalian dalam membuat sebuah konten atau channel YouTube ya. Jadi jangan takut untuk pakai AI. Enggak, nanti kalian nggak maju-maju. Ya, intinya jangan terlalu membatasi diri kalian dengan teknologi. Sebisa mungkin kita harus bisa mempelajari juga, minimal mengikuti lah tentang tren yang ada saat ini. Kalau enggak, kita bakal ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, mau ngejar lagi itu akan sangat susah. Perkembangan di teknologi saat ini tuh sangat-sangat cepat sekali kok teman-teman ya. Bahkan kayak saya pribadi pun yang aktif ngonten itu saya masih ikut kelas-kelas orang loh. Masih ikut kelas-kelas berbayar tentang copywriting, ikut kelas berbayar tentang desain Canva kayak gitu-gitu itu saya masih ikut loh teman-teman. Ya kenapa? Ya karena saya tahu waktu saya untuk ngeriset sendiri itu akan sangat terbatas. Jadi mau nggak mau untuk cari update informasi yang terbaru, saya harus ikut kelas-kelas seperti itu. Ya anggap aja ini modal. Karena saya menjadikan YouTube itu sebagai sebuah bisnis. Kita akan semakin tergerus kalau kita tidak up to date, kalau kita ketinggalan zaman. Ya saya kayak gini aja masih banyak kok yang saya tertinggal, apalagi ya saya tidak berusaha untuk mengikuti gitu loh. Terlalu puas dengan apa yang sudah saya dapat, itu akan membuat saya ketinggalan terus teman-teman. Ya, mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman juga untuk terus explore. Jangan takut-takut untuk mencoba, takut gagal inilah, takut gagal itulah. Ini yang akan membuat kalian nanti berada di dalam zona nyaman terus. Yang akhirnya teman-teman pengalamannya akan kurang, teman-teman pengalamannya akan ya nggak berani melakukan atau mengambil resiko. Ya, kenapa? Karena lo kembali lagi, kalau kalian dilabelin sebagai pemula terus, nggak boleh dapatin resiko, ya resiko itu kan juga pengalaman, kegagalan itu kan juga pengalaman, itu kan juga bisa kalian jadikan modal dan ilmu ke depannya. Saya pun juga banyak banget yang gagal, channelnya juga banyak. Ya, tapi kan dengan kegagalan ini saya jadi belajar gitu loh. Untuk membuat channel itu kayaknya harus kayak gini-gini. Kayaknya kalau pakai cara yang cepat kayak gini, cuman beresiko cara pakai gini. Nah itu kan semua juga didapatkan dari pengalaman kegagalan. Nggak mungkin enggak. Ya memang kalau bisa nggak usah gagal dulu, kita belajar dari kegagalan orang. Jadi kita nggak perlu nggak perlu merasakan kegagalan sendiri. Cuman ya apakah ada orang yang dengan gampang ngeser kegagalannya? Kan susah. Untuk bisa mencapai mempelajari tersebut kan kita harus punya kenalan yang cukup luas, punya kenalan yang cukup banyak biar
ya kita nggak perlu mengalami kegagalannya dulu. Nggak ada orang di dunia ini yang mau gagal sih. Cuman ya kalau memang gagal, ya itu jadikan pelajaran, jangan sampai ini jadi beban ke depannya dan membuat kalian tidak mau mencoba hal-hal baru. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada sedikit bermanfaat ya buat teman-teman. Yuk tetap berjuang, tetap semangat. Semoga kita semua sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.